Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, how are you? Kembali lagi di Bahasa dan Sastra Inggris Lintas Minat untuk kelas 11 ya. Kali ini kita akan membahas materi tentang handling phone. Jadi ini membahas tentang gimana sih kita menerima telepon dalam percakapan, terutama percakapan bisnis ya di bahasa Inggris. Ini penting banget kalau nanti misalnya kalian mau bekerja, jadi kalian itu tahu step-step yang tepat kalau mau menerima telepon. Karena menerima telepon tidak sesimpel kelihatannya gitu. Apalagi telepon-telepon formal gitu ya, itu ada aturan yang harus diikuti supaya itu tetap terlihat profesional dan juga tetap menjunjung tinggi sopan santun. Kalau udah penasaran gimana sih cara handling a phone call yang baik dan benar, langsung aja kita simak yuk. Do you know, kita harus tahu dulu ada beberapa hal ya, biasanya orang melakukan telepon terutama untuk telepon bisnis. Yang pertama adalah for reservation. Reservation is an arrangement that you make with a restaurant, hotel, or travel agent so they hold a table, a room, or a seat for use at a certain time in the future. Jadi reservation itu artinya pesen. Pesennya itu tuh bisa pesen tempat, pesen kamar, atau kamu pesen tiket juga bisa. Jadi biasanya kalau kamu sudah melakukan pemesanan, nanti di tanggal tertentu itu kamu bisa menggunakan si fasilitas tersebut. Misal kamu bulan depan mau liburan ke Bali nih, nah kamu dari sekarang pesen hotel yang ada di Bali kayak gitu. Nah, contohnya ekspresi yang sering digunakan untuk pesen gitu ya, dengan kata-kata I'd like to reserve a single bedroom for 2 nights. Saya mau pesen nih a single bedroom, maksudnya kamar dengan apa ya, ranjangnya tuh satu. Kalau di hotel ada yang double bedroom, queen bedroom gitu ya. Ini yang single bedroom tuh kasurnya ukurannya lebih kecil lah, biasanya juga lebih murah. For 2 nights, untuk 2 malam. Jadi nanti sama pihak hotelnya bisa dicatat nih, oh si Mr. A pesen tanggal segini sampai tanggal segini yang single bedroom. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga punya yang namanya appointment. Appointment itu apa? Appointment is an arrangement to meet someone at a particular time and place. It can be formal, such as in a business setting, or informal, such as an appointment to see a doctor. Jadi kalau appointment itu poinnya adalah janjian mau ketemu gitu loh. Misalnya kamu mau ya ini tadi janjian bisnis nih, mau ketemu sama kepala perusahaan A gitu kan. Nah si kepala perusahaannya kan pasti sibuk, kamu harus janjian dulu sebelumnya, beberapa misalnya 3 hari sebelumnya, kalau kita mau ketemu tanggal ini jam segini di sini bisa atau tidak, seperti itu. Itu penting banget ya appointment. Nah, ekspresi yang biasanya bisa juga itu kalau yang in business konteks gitu ya, untuk yang formal. Kalau yang informal juga bisa, misalnya mau cek ke dokter dan lain sebagainya, mau ketemu dulu sama dokternya. Misalnya kamu mau ke klinik kecantikan gitu ya, mau ketemu dokternya dulu, make appointment first gitu. I'd like to make an appointment with Dr. Brown for a dental check-up. Ini contohnya, kamu mau janjian ketemu sama Dr. Brown untuk cek gigi. Seperti itu. Next, ini ada simple dialogue yang Miss akan baca. Kalian bisa ikutin setelah Miss ya pembacanya. Ini cuma yang bagian ini aja. Nanti kita bahas yang bagian ini setelah kita selesai baca yang dialog ini. Good morning, this is Melanie. How may I help you? Good morning, I'd like to make an appointment with the personal manager. Hold on a moment, please. I'll check his schedule. Is 11 tomorrow okay? Perfect. Thank you. With pleasure. Nah, untuk dialog yang ini, jadi kalau kamu mau, contoh dialog ini adalah contoh dialog yang make an appointment, yang formal lagi. Formal business appointment gitu ya. Nah, itu ada step-step khusus yang harus kamu ikuti. Sebaiknya pertama kamu greet dulu, menyapa dulu. Ini kan misalnya ada telepon bunyi, terus kamu angkat kan, ketika kamu ngangkat kan kamu bisa ngomong halo gitu kan. Nah ini kamu sapanya bisa pakai halo, bisa pakai good morning, atau assalamualaikum juga bisa, dan lain sebagainya. Pokoknya disapa dulu. Terus sebutkan nama kamu, misalnya kamu adalah bagian sekretarisnya, nama kamu Melanie, the secretary, juga boleh disebutkan jabatannya bisa gitu. This is Melanie, tapi jangan lupa disebutkan ya your name, karena penting sekali nanti kalau di bisnis ini ada butuh kelanjutan percakapan, itu tahu siapa yang akan dihubungi, yaitu si Melanie.
Terus jangan lupa ditanya, apa yang bisa saya bantu, seperti itu. Terus orang yang nelpon akan menyapa balik kan. Tadi kamu sapa dengan good morning, disapa baliklah sama dia, boleh good morning atau waalaikumsalam misalnya juga bisa. I'd like to make an appointment with the personal manager. Nah, ini poin pentingnya adalah kamu tell your purpose, tujuan kamu telepon itu mau apa. Langsung ya, nggak pakai bertele-tele. Bisa juga kamu misalnya di B ini kamu nyebutin nama kamu dan juga jabatan kamu dulu, terus kamu jangan lupa yang paling penting. Misalnya this is Mr. Brown from ABC Company. I'd like to make an appointment with the personal manager, gitu juga boleh. Tapi jangan lupa yang poin pentingnya adalah sebutkan tujuan kamu telepon. Terus hold a moment please, I'll check his schedule. Nah, ini kamu kalau mau ngecek jadwal bos kamu, itu kamu harus ngabarin dulu sama orang yang di ujung telepon sana. Jadi dia nggak nunggu-nunggu kayak gitu. Ntar ya tak cek dulu jadwalnya. Oh, kalau jam 11 besok gimana? Nah, itu kamu ngasih tell the time and date yang pasti. Harus jelas gitu ya, mau jam berapa. Dan tanggal berapa, seperti itu. Biasanya juga bisa lebih spesifik lagi kalau mau meeting di luar, tempatnya di mana, itu juga perlu. Terus kita tunggu balasannya dari si B. Oh oke, di sini kasusnya dia bisa gitu ya. Kalau ternyata dia nggak bisa, ya kamu janjian lagi, kira-kira bisanya tanggal berapa, terus kamu cocokin jadwalnya. Nah, di poin ini karena dia langsung setuju ya, perfect thank you, di sini dia mengekspresikan kesetujuan atau tidak setujunya. Kalau dalam kasus ini karena dia bisa, berarti dia mengekspresikan yang agreement. Terus setelah itu kamu tutuplah percakapan ini, karena dia omongin thank you, jangan lupa dibales dong. Bisa you're welcome, with pleasure, don't mention it, banyak sekali. Di closing ada penutupnya, jangan lupa dibales kalau orang mengucapkan thank you, seperti itu. Nah, ini ada the proper telephone etiquette. Ada beberapa poin penting, yuk sama-sama kita bahas ya. People often use the telephone for communication. To communicate politely via telephone, proper telephone etiquette is necessary. Jadi kalau orang-orang itu biasanya telepon buat tujuan komunikasi. Nah, karena untuk komunikasi supaya tercapai nih tujuan komunikasi, yaitu kedua belah pihak saling memahami tanpa saling tersinggung, jadi ada proper telephone etiquette-nya, ada etikanya dalam telepon itu. Apa aja? Yang pertama, say hello to let the caller know you are picking up the phone. If you are picking up someone's phone, telling the phone number's owner is necessary. Nah, jangan lupa ketika kamu ngangkat, jangan diem aja, tapi sapa dulu, bilang hello tadi, assalamualaikum, good morning, seperti itu. Disapa dulu, jadi orang yang di ujung telepon sana tahu kalau kamu sudah ngangkat telepon. Terus biasanya kalau kalian telepon ke Telkom misalnya, itu bahkan disebutkan nomor telepon yang dituju tuh benar ini enggak sih gitu, supaya untuk menghindari kesalahan telepon gitu, salah orang atau salah tempat untuk teleponnya. Next, don't let the caller wait too long, or if the expected receiver is unavailable within 30 seconds, tell and apologize to the caller immediately in a calm and polite tone of voice. You may offer the caller to leave a message. Nah, misalnya nih dalam kasus si A telepon ke perusahaan kamu, mau ketemu sama bos kamu, diteruskanlah ini nanti teleponnya. Ternyata bos kamu lagi di kamar mandi nih, jadi nggak diangkat-angkat. Itu ada aturannya, jadi kalau dalam 30 detik kira-kira kurang lebih yang bos kamu nggak ngangkat, berarti mungkin dia lagi sibuk atau lagi yang tidak bisa mengangkat telepon, kamu langsung ambil alih nih. Kamu bilang, oh mohon maaf ini ternyata bapak sedang tidak ada di tempat. Jangan lupa disebutkan nih kira-kira alasannya apa, dan juga jangan lupa juga minta maaf ya, tidak ada di tempat. Misalnya kalau ada yang mau disampaikan, kalian bisa tawarkan untuk leave a message, ngasih pesan gitu, nanti akan saya sampaikan kepada bapak kalau sudah tidak sibuk lagi misalnya. Number 3, when making a call, tell who you are and with whom you want to speak in a polite tone. Nah, ini penting juga. Ketika kamu telepon, kamu bilang kamu itu siapa, dari perusahaan apa, departemen apa. Itu semakin spesifik semakin bagus gitu ya. Jadi jelas siapakah kamu ini. Terus kamu mau ngomong sama siapa gitu. Itu juga harus jelas. Kalau ngomong sama siapa, dari departemen apa juga bisa. Karena kenapa seperti itu? Karena nanti bisa aja orang yang
misalnya kamu mau ngomong sama orang yang namanya Justin, ternyata di perusahaan itu ada 3 orang yang namanya Justin gitu kan. Ini Justin yang mana yang mau kamu maksud? Oh, Justin yang bagian marketing itu loh. Nah, kalau kamu menyebutkan secara spesifik di departemen apa, itu kan jadi lebih bisa mengurangi resiko salah orang. Next, if it's your first time calling the receiver, introduce yourself and tell him or her how you got his or her number. Ini optional ya. Jadi kalau kalian baru pertama kali telepon ke perusahaan itu, kalian bisa jangan lupa perkenalan. Perkenalan tadi sangat penting ya dari awal. Terus bilang saya dapat nomor ini dari misalnya si A kayak gitu. Itu juga salah satu etika menyampaikan telepon. Terus always bid farewell before hanging up the phone. Nah, jangan lupa bid farewell di sini mengucapkan selamat tinggal ya ketika kamu mau menutup teleponnya. Jangan ujuk-ujuk ditaruh aja. Tapi ya ucapkanlah meskipun orang yang kamu cari nggak ada gitu ya, misalnya sedang tidak ada di tempat, ya kamu bilang aja, oh ya udah nggak apa-apa, nanti 1 jam lagi saya telepon kembali, terima kasih gitu, jangan lupa. Jadi jangan tiba-tiba langsung ditutup aja. Next, ini ada some other expressions for handling a phone call. Jadi, ketika kamu telepon, itu ekspresinya seperti apa, ketika merespon phone call, contoh-contoh ekspresinya seperti apa, dan ketika kamu mau buat appointment atau reservation, contoh-contoh ekspresinya seperti apa. Kita lihat yuk, nanti kita bahasnya menyamping ya. Hello, may I speak to Mr. Santiago? Itu kalau kamu ketika kamu telepon, terus kamu nanya, halo, bisa ngomong nggak sama Pak Santiago misalnya. Terus, misalnya yang ngangkat adalah Pak Santiago sendiri. Speaking, who is this? Ya, ini saya sendiri nih, kebetulan yang ngangkat telepon. Siapa ya? Nah, kayak gitu. Atau kalau kamu mau make an appointment, kamu bisa ngomong, hello, I'd like to make an appointment with an accountant. Aku mau dong buat perjanjian sama akuntannya di perusahaan kamu, kayak gitu. Bisa juga, good morning, is this the Garuda Hotel? Garuda Hotel, who is calling please? Nah, ini kalau ini kamu telepon misalnya mau reservation ya, ke Hotel Garuda, kamu tanya, ini bener nggak Hotel Garuda? Oh iya bener, siapa yang telepon ya? Atau ini kalau kamu mau make a reservation, bisa ngomong, I'd like to see the dentist, atau apalah, the GM, atau apapun. Hello, may I speak to Mr. Santiago? My name is Jane. Ini juga boleh, kamu langsung spesifik bilang mau ngomong sama Pak Santiago, dan kamu nyebutin nama kamu, saya adalah Jane. Good morning, this is Mr. Santiago. Kalau ini Mr. Santiago-nya sendiri yang ngangkat. Terus ini contoh kalau mau make a reservation. Good afternoon, I'd like to make a reservation for tonight, please. Saya mau pesen tempat dong buat malam ini. Biasanya misalnya kamu pesen tempat di hotel bisa, di restoran bisa, kayak gitu. Good morning, Jenny speaking. May I speak to Mr. Santiago? Nah, ini yang sama ini sebenarnya mirip ya, cuman posisinya aja dibalik. Yang ini dia nyari dulu orangnya, baru perkenalan. Yang ini dia perkenalkan diri dulu, baru nyari siapa orang yang mau dia ajak telepon itu. Dia tuju di telepon tersebut. Hello Jane, could you come to the office this afternoon? Kamu bisa nggak ke kantor nanti sore misalnya? Do you have any rooms for a family of 4 for tomorrow night please? Nah, ini juga make a reservation. Kalian tanya, bisa nggak ada kamar, tersedia nggak kamar untuk 4 orang buat besok malam, kayak gitu. Yang ini adalah beberapa ekspresi yang biasanya kita ucapkan dengan sopan ya, ekspresi-ekspresi ini kalau kamu misalnya nggak jelas apa yang diomongin sama penelponnya, atau kamu nggak paham yang diomongin apa, atau kalau kamu nggak yakin, itu ada sendiri-sendiri. Nah, biasanya kalau kamu nggak bisa kedengeran dengan jelas, kamu minta, sorry, could you repeat that please? Bisa diulangin nggak? Atau pardon, I can't hear you. Bisa dengan ekspresi, saya nggak denger nih, gimana ya? Please speak up. Ayo coba ngomongnya yang lebih keras lagi, saya nggak bisa kedengeran. Itu juga bisa salah satu ekspresi kamu nggak jelas gitu ketika mendengar a phone call. Tapi kalau kamu nggak paham, kamu bisa I'm sorry but I don't understand. Bisa pakai ekspresi yang jangan lupa minta maaf, terus kamu bilang saya nggak paham nih. Saya nggak paham ini apa yang kamu ucapkan. Sorry but I don't understand. Sorry but I don't get it. Itu juga bisa. Terus please speak slower. Kalau misalnya speakernya atau penelponnya ngomongnya kecepatan, kamu minta tolong dong ngomongnya pelan-pelan gitu. You are speaking too quickly. Ini juga kalau kamu speakernya ngomong terlalu cepat. Jadi menunjukkan kalau kamu nggak paham gitu ya. Terus kalau kamu nggak yakin dengan
poin yang disebutkan oleh speaker, kamu bisa ngomong could you repeat that please, bisa diulangi, could you spell that please. Nah ini juga sering kita temui ya, kalau mau misalnya janjian reservation hotel, terus menyebutkan nama orangnya, terus kamu nggak yakin di cara nulis namanya yang benar gimana sih, nah kamu mintalah dia untuk spelling the name. Jadi misal namanya Ani, jadi dia suruh nyebutin A-N-I, seperti itu. Terus please confirm by SMS. Nah ini kalau kamu misalnya juga nggak jelas, misalnya itu tadi dari nama atau dari hal-hal tertentu gitu, kamu minta si penelponnya coba dikonfirmasi dengan SMS atau dengan WhatsApp. Biasanya kan kalau dengan tulisan bisa lebih jelas ya, seperti itu. Okay, that's all for today's material about handling a phone call. I hope this is useful for you in the future. Thank you so much for having me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.